رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk part 2 perkara Isra Mi'raj, pertemuan dengan Nabi Adam ya, dalam peristiwa perkara penjemputan sholat. Ama badu qala robi ini jolam tu nafsin fakir li fakafarallah innahu huwal ghafurur rahim. Musa berdoa. Nabi Musa nih, ya Rob, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Karena itu ampunilah aku. Ya, kalau ditambah dengan ayat di bawahnya, maka itu ngunci sulit antum menyebut takinina barang. Dikunci itu, antum tidak akan bisa berbuat dosa itu lagi. Takinina apa? Ayat yang selanjutnya. Ya, tahu ya, ada di Quran tuh. Nah, paham? Nah, itu ilmunya. Mat surat tuh. Ya. Nah. Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha apa? Penyayang. Udah paham? Kita manusia normal bro. Tiap buat dosa, berulang-ulang kan? Tuh ya. Itu salah satu ilmu inaba tuh. Yang dilapatkan oleh si pentalkin waktu dimandiin. Sampai ya? Nah, jadi makanya untuk menjadi seorang pentalkin, ya jelas harus thalibul ilmi. Karena lapatnya harus dipahami secara sisi Qurani. Ya, silakan kasih tempat. Nah antum masuk Ramadan, itu kan taharah tinggi Pak Ramadan. Kenapa taharah? Tarekot paling tinggi, menahan kan? Tidak berbuat dosa. Jadi Ramadan kita kuncinya satu Pak, jangan dirusak puasa antum. Tidak kuciptakan jin manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku yang tiangnya sholat. Tidak kuciptakan jin manusia untuk berpuasa saum. Ada nggak kayak gitu? Enggak Pak. Puasa saum itu supaya sholat kita itu sempurna. Jadi kalau puasa nggak sholat gimana ente? Anu tidak akan menyebut batal secara syariat sah. Tapi kata Nabi apa hadisnya sahih. Udah kamu minum aja kalau nggak sholat. Gitu Pak bahasanya. Ya,
Jadi yang dipuasakan apa? Persiapan kita Ramadan. Lihat contoh-contohnya di perkara sholat. Jangan buat dosa. Bersihnya harus betul-betul pakem gitu. Nggak bisa berulang lagi. Ada solusinya dengan ayat tadi kan? Inabahnya kan? Betul kan? Nah itu lakukan. Pada amalan-amalan persiapan di Rajab dan di Ramadan. Kalau perkara rezeki pakai Al-Fatih aja. Ya, 10 kali. Duduk. Nah, kalau perkara sakit, apa sholawatnya? Ini. Sakit itu sholawatnya umi. Sebaiknya umi. Karena sakit itu lalai, lupa, bodoh, itu sakit. Ya, baik itu fisik secara rohani. Kalau perkara rezeki, Al-Fatih. Ya, duduk. Kalau ingin memohon doa pakai doa sendiri boleh-boleh aja, tapi sebaiknya nyontolah kepada Quran. Ya, itu dia. Nah, jadi diampuni nih dosa Musa. Karena difirmankan kan? Iya kan? Jadi kalau antum mengikut doa pengampunan melalui firman, pasti diampunin nggak? Analoginya, pasti diampunin nggak? Diampuni. Walau alam tak Allah ngampuni atau enggak ya salah, enggak diilmui. Kalau difirmankan maka Allah mengampuninya. Kalau antum amalkan karena difirmankan untuk kita, diampuni enggak dosa itu? Diampuni. Pede Pak. Itu gunanya taklim. Apapun yang difirmankan tidak akan melenceng dari apa yang dikatakan. Analogikan gitu. Allah sudah mengampuni Nabi Musa. Yakin? Yakin ya? Itu untuk kita juga. Namun kesalahan ini membuat trauma Musa. Kesalahan itu aksesnya walaupun sudah diampuni selalu membuat trauma. Bahkan kelak di akhirat Musa pun masih mengingat-ingat kesalahan masa lalunya. Di akhirat begitu mulia Nabi Musa masih ingat nyesal tuh. Padahal udah di surga tuh. Ya kita kalau udah di akhirat bodoh teuing ya gitu ya. Itu makomat kan. Ya. Nah. Disinilah skenario Allah yang luar biasa. Mengajari kita melalui nabinya. Kesalahan Musa itu justru menjadi dimulainya hikmahnya. Akibat kesalahan. Terjadinya bencana Galodo itu hikmahnya juga ada. Musa kan diabadikan di Quran. Kesalahan Musa itu hikmahnya apa? Keren Pak. Bani Israel bebas dari perbudakan Fir'aun. Keren. Hikmahnya akibat dari kesalahan Musa. Jadi kalau kita melihat hikmah terjadinya bencana kesusahan hidup sekarang, pasti ada kebaikan. Ini bukan motivasi. Iya kan? Pahami itu, pasti ada kebaikan. Dan kita juga jangan putus asa. Kita berbuat salah, memang kita diciptakan lalai lupa, pasti salah. Tapi kita mesti pede. Kalau kita sudah mengaku muslim, pasti Allah mengampuni. Ya, pasti Allah mengampuni. Itulah skenario Allah terhadap contoh-contoh terhadap Nabi besar Musa alaihissalam. Justru menjadi dimulainya pembebasan Bani Israel dari perbudakan di Mesir selama 400 tahun. Bebas. Akibat Musa memukul orang Kitbi itu mati. Tapi trauma Musa itu sampai ke akhirat. Itu begitu Pak. Jadi kesalahan ini pula yang membuat Musa meninggalkan istana Fir'aun. Kesalahan ini pula yang mengantarkan Musa menjadi nabinya Bani Israel. Ngikutu orang Bani Israel sampai belah lautan, kan gitu ceritanya. Ya Rob, seperti Musa yang menyesal dan memohon ampun atas kesalahan masa lalunya.
Ampuni kesalahan dan sayangi kelemahan kami. Bahasa keren tuh gitu Pak. Mengakui diri kelemahan kami. Sayangi ya Allah kelemahan kami. Karena lalai dan lupa Allah yang menciptakan terhadap umatnya. Keren nggak bahasa itu Pak? Jadi harus diilmui kata-kata itu. Ya. Ini penting ya untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Ya. Ampuni kesalahan kami dan sayangi kelemahan kami. Ubahlah kesalahan kami untuk menjadi sebuah keberkahan. Berani nggak ngomong kayak gitu Pak? Antum mabok. Setelah berubah, ya Allah, robahlah menjadi keberkahan. Itu udah bahasa wahyu tuh. Dengan datangnya anugerah dari sisimu, dengan datangnya bulan yang disucikan sebagai wasilah, hebat nggak? Ya. Gantilah semua derita akibat peristiwa masa lalu itu menjadi sebuah energi yang diberkahi, positif untuk bisa memperbaiki diri kami selanjutnya. Ini kata-kata wahyu loh, ada di Quran. Ya. Jadi tuntunlah kami berjalan menuju pelukan kasih sayangmu. Untuk mendekat Allah aja minta tolong sama Allah. Benar nggak? Nabi aja minta tolong tuh. Salah satu titik kesamaan kisah Musa dengan keyakinan Kristen yang disebut Bible di Al-Quran, peristiwa apa coba? Sama tuh. Walaupun Bible udah diacak-acak. Peristiwa pertarungan Nabi Musa dengan tukang sihir Firaun, sama tuh. Silakan lihat Bible. Kita bahas. Ini terkait akidah. Ya. Jadi sama di Bible maupun di Quran itu peristiwa terjadinya Nabi Musa perang dengan tukang sihirnya Firaun. Nah, gini. Jadi antum kalau mengalahkan seseorang harus tahu ilmunya. Bukan dipukul begitu. Apa yang mesti dikalahkan? Kalau dia udah zalim. Walaupun dia orangnya kuat banget seperti Firaun. Ini ada ajaran, Pak. Ya. Kota Mesir di era itu berlandasan kekuatan ininya, dasar kekuatannya. Kalau di Indonesia apa? Bhinneka Tunggal Ika. Ya, itu kekuatannya bersatu dari beragam. Maka kuat Indonesia. Kalau Mesir pada era itu dasar kekuatannya adalah landasannya kekuatan sihir ular. Itu dasarnya. Jadi kalau menghancurkannya harus ularnya itu Pak. Maka habis tuh. Ini Anda nggak nyebut bongkar cukai Indonesia. Kalau dihantam gitu hancur juga kita. Betul kan? Kemana? Bhinneka Tunggal Ikanya itu. Betul kan? Dasarnya kan gitu. Jadi nyawanya itu yang dihantam. Antum tahu gak menundukkan korin? Harus dihantam itunya. Nah, kan nggak tahu. Ya, itu gunanya talibul ilmi. Di Quran ditunjukin tuh. Ya. Jadi landasannya kekuatan sihir. Kebayang nggak seorang raja itu ada sihir makan, ada sihir nunduk, ada sihir tentara, ada sihir pedang. Semuanya pakai tukang sihir. Itu landasan kekuatannya. Dan sihirnya itu pakai ular. Nah, itu Mesir lama. Makanya Nabi Musa dibekali tongkat yang bisa berubah jadi ular. Tuh. Gitu Allah membuat apa? Membuat lawannya. Ya. Dibekali tongkat. Bukan tongkatnya tongkatnya kayu biasa, Pak. Ya. Jadi kalau ada misalnya siapalah Ikhwan ya dikasih tongkat, ketemu tongkat Nabi Musa gitu untuk nundukin perempuan gitu, nggak bisa kayak gitu, nggak laku. Mukjizat kita nggak begitu, betul kan? Oh ini dicari-cari tongkatnya Nabi Musa, ngaco deh, nggak begitu Pak. Masanya beda,
Betul ya? Kekuatan kita itu HP gitu. Oh, sihirnya tuh gitu. Kok gitu ya tadinya? Dengerin dulu. Gini. Jadi di era itu landasan kekuatannya sihir. Makanya Nabi Musa dibekali tongkat yang bisa berubah jadi ular untuk melawan dominasi sihir saat itu. Ular ya, adalah salah satu simbol kekuasaan Fir'aun. Perhatiin tuh, kerajaan Fir'aun lama pasti ada ular, Pak. Kobra, betul kan? Itu lambangnya kalau kita Garuda. Kalau Mesir pada masa itu ular. Nefertiti ular nggak kepalanya? Raja-raja ular nggak? Itu lambangnya. Ketika ular tukang sihir kalah dan mati oleh ular tongkatnya Nabi Musa, maka langsung rakyat Mesir itu simbolnya mati. Akhirnya kekuasaan Fir'aun ikut mati, habis. Sampai Pak. Jadi dihantam itu bionya. Gitu Pak. Ya. Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi akhirul zaman. Maka mukjizat beliau tidak terbentuk dari kekuatan supranatural seperti tongkat tadi. Bukan begitu. Lebih keren lagi. Apa? Mukjizat kita. Bukan terbentuk kayak gitu. Makanya kalau pakai batu akik, pinunduk, combong, itu zaman Musa, Pak. Ya, zaman Musa. Iya enggak? Enggak bisa kayak gitu, Pak. Hati-hati di bulan Ramadan. Itu disapu itu. Ya. Nabi Muhammad, Nabi akhirul zaman, mukjizat kita tidak terbentuk kekuatan supranatural seperti Nabi Musa, tapi diberikannya Al-Quran. Al-Quran yang di dalamnya ada ayat Iqra. Pertanyaannya, tinggi mana tongkat Nabi Musa dengan Quran yang dibaca? Tinggi Quran yang dibaca. Itu mukjizat. Wah, kalau nggak yakin repot nih. Udah kemana-mana bawa Quran di kepala kita, direnungkan di hati, itu jimat. Di atas tongkat Nabi Musa. Sampai Pak? Coba tadi nundukin air. Quran bukan yang mesti dilafadzkan. La ilaha illallah. Salah andung mau ngajarinnya. Enggak kan? Karena kekuatan kita pada masanya itu tadi Iqra. Sampai Pak? Jadi ini perlu diilmui supaya kita tidak jadi kurafat. Ya. Jadi kalau kita dikasih raja, ya, orang itu nggak baca. Ingat, raja itu dibaca oleh seluruh ciptaan Allah, termasuk batu, jin. Quran itu dibaca tuh, bisa dibaca tuh. Jadi nggak manusia aja. Itu mukjizatnya. Ya. Jadi mukjizat kita Iqra wal Qur'anul Karim. Sudah ya? Itu mengalahkan mukjizat sebelumnya. Isyaratnya apa? Konteks dakwah di akhir zaman ini akan berbentuk pertarungannya apa? Termasuk kandung ini. Bukan sihir dengan tongkat sihir lagi, tapi pertarungan yang kita ada sekarang, wacana dan sains. Lawan dengan apa? Quran. Kalau dilawan dengan wacana, dalil akal, filsafat, jidal Pak, cari menang, bener gak? Lawanlah dengan Quran. Walaupun antum gak ngerti Quran. Oh, itu mukjizat itu. Maka di bulan Ramadan mengisi sultan kekuatan manusia tadarus. Baca Quran walaupun hanya satu kalimat. Alif. Tuh. Untungnya kita sholat ada Quran. Betul kan? Tuh.
Jadi kita pertarungan kita sekarang apa sih? Wacana dan sains, penemuan sains. Mereka yang tak menguasai dunia ilmu, baik itu ilmu Quran, ilmu konvensional, akan tersingkir. Begitu kata Nabi. Maka tolibul ilmi, mencari ilmu, hukumnya oleh umat Muhammad wajib sampai liang lahat. Duduk. Bukan bawa senjata, bawa golok. Beda lagi, itu zaman Musa, bro. Ya, enggak lagi. Wacana kita beda. Ya, berada di intelektual peperangan kita. Jadi, kalau antum tidak mengikuti aturan akhirul zaman di bawah Nabi, Iqra al-Quranul Karim, antum akan tersingkir. Salah satunya sekarang yang kita lihat adalah perkembangan dakwah di era medsos mulai tinggi. Kalau dulu di tangan Nabi Musa ada tongkat melawan sihir, sekarang di tangan kita ada HP untuk melawan sihir modern di medsos. Sepakat? Sepakat nggak nih? Lawan tuh medsos tuh dengan dakwah berlandaskan Iqra Quran, ambles tuh. Jadi repotnya di era digital sekarang ini karena lemahnya kita pemahaman Islam. Tahu nggak repotnya sekarang? Banyak di tanah air khususnya di negeri Muslim kita ini yang mengandalkan kekuatan magis, ya, entah politik, bisnis, bahkan asmara pakai klinik juga, Pak. Bok-brok gak tuh? Itu terjadi, masih terjadi. Umaro aja masih pakai spiritual klinik. Jangan bohong. Padahal itu manasak kan? Duh, gimana mau sejahtera kita? Ini aneh di Mekah. Kemarin ada fenomena di tanah turun, berair. Udah tembus dikatain jam-jam dari Mekah. Ngaco nih orang nih. Kan klinik itu. Kalau antum ngikuti kayak gitu ya jalun lah. Ya, jalun. Hati-hati kita mau masuk puasa. Nggak ke situ arahnya. Ya. Repotnya itu ya orang sekarang. Instan. Masih banyak kita mengandalkan kekuatan magis. Padahal itu sudah barang antik, bro. Ya, nggak bisa dipakai lagi. Ibarat kalau penerangan pakai lilin. Ya, repot Pak, kalau mobil pakai lilin Pak, kena angin mati dia. Repot Pak, nggak laku. Jangan malu-maluin lah, ya. Itu ya. Pakai magis pula. Entah soal politik, bisnis, bahkan asmara. Mumpung masih murah kemenyan katanya, kan ngaco tuh. Ya, nyata, kenyataan. Oh di sini pakai magis, ntar dulu Pak. Itu melawan yang pakai magis tadi. Kasih makan dia. Udah diem, getok dia pakai Quran. Paham ya? Ya? Begitu Pak. Begitulah kira-kira bahasanya. Analogi kita nerima pemahaman ini. Nerima kan? Nah tuh. Jadi, Masya Allah. Ini konsekuensinya di akhirat sungguh luar biasa kalau kita sudah di manasak masih memakai hal itu. Jadi pakai hal klinik bukan tidak makbul Pak. Antum doain aja ini pisau dapur Pak. Disembah aja jadiin Tuhan. Canggih Pak. Banyak keris tuh. Diisi tuh sama jin tuh. Akodam katanya tuh. Konsekuensinya di akhirat bahaya Pak. Terkait di dunia. Nggak percaya, Quran menjelaskan tuh. Mau kayak gitu. Gampang tuh ngajarin ini ilmu sihir. Ya, siapa yang punya batu combong? Udah nggak susah Pak. Udah pokoknya kalau pakai batu pede, gue tambah gagah gitu nggak apa-apa. Yang membuat pede itu Tuhan juga kan gitu ya. Gitu Pak. Jadi konsekuensinya apa? Mereka yang melakukan dianggap bersekutu dengan selain Allah. Artinya syirik. Syirik dosa yang tidak diampuni. Jangan main-main. Kalau nggak tahu ilmunya perkara itu. Jangan main-main kalau nggak tahu ilmunya perkara itu. Habis tuh. Lebih baik antum jadi
narkoba, pemabuk daripada melakukan syirik. Poin ya, hati-hati Ramadan. Mereka membuat perjanjian persembahan dengan dunia hitam, kita meyakini itu kekuasaan. Bisnis, asmara, semacam itu enggak akan membawa keberkahan dunia wal akhirat. Man dahab illa arafa ahrafat wasdik mayakulu fakot kafara bil Quran alladhi unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal, baik itu di medsos, percaya dengan ramalan, Megatrus, Jakarta akan terbenam, kira-kira gitu. Itu medsos, Pak. Dan dia membenarkan walaupun di hati, apalagi sampai diucapkan, maka berarti dia kufur pada Quran. Kufurnya ke Quran yang telah diturunkan oleh Muhammad. Maka siap-siap antum dihantam dengan Quran. Hayo, hadis riwayat Ahmad. Gimana? Bulan puasa bentar lagi tuh, harus suci semuanya. Sepakat Pak? Termasuk sholat kita. Itulah perlu antum jelaskan secara gamblang. Mudah-mudahan bisa dipahami aplikasinya untuk kita ke depan. Poin sholat ya. Kisah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Naikin lagi. Yang tertulis dalam kitab referensinya. Fathul Bari. Ikhwan Haris ya, kitabnya Fathul Bari, karyanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Salah satunya adalah reaksi dari Nabi Musa ketika mengetahui bahwa umat Nabi Muhammad memiliki derajat lebih tinggi di sisi Allah daripada umatnya Nabi Musa para Yahudi Israel sekarang. Jadi kalau ditanya mulia mana menurut Allah, umat Muhammad sekarang apakah umat yang ada jadi Israel sekarang? Umat kita Pak, walaupun dia dimuliakan itu istidad, tahu nggak ya? Apakah ada karakter Israelia, Yahuda di Minang? Banyak. Mulia antum, walaupun antum gak berilmu daripada mereka. Ya, kita pahami. Jadi kisah ini terdapat dalam Fathul Bari, halamannya 613, juznya 7. Ada percakapan Nabi Musa. Kalau saya Musa dengan Nabi Muhammad, kata Nabi Musa ini nggak masalah. Ibarat fight, ya, ibarat betinju, gua kalah, gitu. Kalau pribadi Nabi Musa dengan Nabi Muhammad, gua kalah. Kata Nabi Musa. Nabi Musa itu karakternya keras, Pak, temperamental. Tapi kata Allah, karakter yang keras kalau orang soleh maka berkah. Tukang kritik kalau orang soleh maka berkah. Jadi kalau antum ngeritik Allah, ya Allah tahu hatinya kan. Kalau dia soleh, kritiknya juga tidak dipermasalahkan oleh Allah. Duduk nggak? Ya, pahami itu Pak. Jadi bukan nggak boleh. Kalau kita nggak tahu jujur aja. Ya. Nah. Jadi di kitab tersebut, ya Nabi Musa kalau berhadapan Nabi Muhammad langsung dia mengakui kalah. Karena dia tahu sejarah. Yang paling disayang, yang paling tinggi nur hakikat Muhammad ada di Nabi Muhammad. Ngaku dia salah. Tapi ya karena memang lebih baik Nabi Muhammad, namun umat Nabi Muhammad lebih mulia pula dari umatku. Itu yang gak diterima Nabi Musa. Itu karakter Yahudi itu. Sampai nggak? Itu dia karakternya. Nggak nerima tuh. Uniknya itu. Ya. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad melewati langit tempat Nabi Musa berada. Ya. Saat itu Nabi Musa merasa derajatnya terselip, Pak, diseliding. Nah, tuh. Ini bahasa biasa aja, tapi memang Quran menyebut begitu. Diseliding lah Nabi Musa itu. Ya. Nabi Musa menangis akhirnya, menggarutu, Pak. Ini kan melewati Nabi Musa tuh di langit tuh, disalib, saya langsung. Ini nggak bisa nongkrong saya situ tuh.
Om Musa ini udah Musa nongkrong di situ tuh. Disalib tuh. Naik ke atas tuh. Menggerutu. Dia berkata, Musa. Ini kata-katanya. Ini di kitab ya. 5 dayah janabiyun jadidun bihadihil makanatil rafi'ati lam atasawar kotu an yurfa ahadun fauki qaumi bani Israel yumiluna bil fa'li annani khairi nabiyin annallah famada sayatuhul ana. Kenapa nabi baru kok dapat derajat tinggi? Kata Nabi Musa. Nabi Muhammad kan nabi baru. Kenapa dapat derajat tinggi? Saya tidak pernah mengira ada orang diangkat derajatnya melebihi saya. Karena umat saya, Bani Israel, sudah yakin bahwa saya adalah nabi terbaik di sisi Allah. Lalu bagaimana ini ya Allah? Katanya. Dikritik Allah. Jadi karakter bawaan-bawaan iblis, aduh. Tidak menjelekkan. Itu skenario Allah. Paham ya? Jadi Allah menciptakan iblis juga bukan jelek. Kalau nggak ada iblis, antum nggak tahu baik. Duduk kan nih? Kan ini harus diilmui. Nah, melihat hal itu Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, mangga rutuk apa ya kau katanya. Kan itu. Mengenai sikap Nabi besar, Jibril pun menjawab. Dijawab sama Jibril. Allah sudah memahami karakter Nabi Musa yang sering melakukan protes. Terhadap Allah pun sering protes. Kata Jibril, nggak mungkin lah Allah nggak tahu, mustahil lah. Karena Allah maha tahu. Gitu Pak. Ya. Watak kebiasaan Nabi Musa tidak dipermasalahkan sikap Nabi ini. Bukan berarti Nabi Musa ini hasad terhadap Nabi Muhammad. Hanya saja dia cuma belum siap kalah dari Nabi Muhammad dan umatnya, itu aja. Intinya gitu. Ini dikeren-kerenin bahasa Andung, kira-kira gitulah ya. Belum siap kalah gitu ya. Nabi loh, apalagi kita. Benar nggak? Jadi bukan hasad itu. Karena Nabi Musa orang baik atau soleh, maka protesnya pasti baik. Ya, pasti baik Pak. Gini, kalau orang itu misalnya dasarnya Yahudi, protesnya pasti nyalahin Pak. Ingetin, antum bapaknya punya anak bisa nikah, kalau antum masih hidup, antum walinya. Kan gitu ya. Kalau antum nggak mau walinya, disebut saya misalnya yang ngasih tahu itu, ini nganggapnya ini apa? Istilahnya ngada-ngada gitu. Itu wilayah saya, nggak perlu masuk. Kurang ajar nggak orang begituin? Kita kan membuat baik supaya orang itu bapaknya masih ada, nggak bisa diwaliin lain, betul kan? Kalau anak perempuannya nikah, pas diingetin gitu isu katanya. Itu wilayah saya, nah kurang ajar tuh. Nggak ada di sini Pak, di langit Pak. Senormal-normal orang, seulama orang, naik tuh, siampa di kepala tuh. Manjalote lah. Di matu dan terjadi di langit gitu saja lah. Itu hampir namanya Musa. Tapi Allah itu memakluminya karena tahu karakternya, nggak akan nyambut gitu, betul kan? Buktinya gimana? Buktinya Musa itu baik. Dia tahu tuh, Nabi itu turun, bawa 50 untuk sholat. Dihadang. Nggak mampu dong, Muhammad. Umat antum nggak mampu. Umat dia waktunya lama, gadang badannya. Saya 50 nungging. Itu bahasanya. Dihadang tuh. Baik nggak? Apakah itu hasad? Kalau ini hasad di padian 50 antum nungging sholat. Nggak bisa karajo. Duduk pun nggak bisa Pak. Tiap 20 detik sholat Pak. Kalau digabung-gabung semuanya runutnya. Kebayang nggak? Itu dia Pak. Jadi pahami sejarah sholat itu dan kaitannya dengan menahan. Jadi dengan begitu, karena Nabi Musa orang baik, orang soleh, maka protesnya juga pasti baik. Selain itu dalam kisah yang sama, ini kisah sama ya,
Nabi Musa juga meminta Nabi Muhammad untuk kembali menghadap Allah, mengurangi jumlah kewajiban sholat. Jadi kalau hari ini ada yang menyebut Isra Mi'raj tidak ada kaitannya dengan sholat dong cikui. Banyak benar ulama yang aneh-aneh nih. Kaitan Isra Mi'raj itu sholat. Ya, pahami. Sambil menghibur Allah, menghibur Nabi. Karena kematian, kemalangan, kesusahan. Dihiburnya dengan Isra Mi'raj. Bahagia enggak? Bisa jalan-jalan sampai Sidratul Muntaha. Keren enggak? Ke Jakartanya naik pesawat, antum lupa masalah kok. Gitu aja logikanya kan? Itu Pak. Jadi memang susah Pak. Ya. Ini ada kaitannya Pak. Nabi Musa juga meminta Nabi Muhammad untuk kembali kepada Allah guna mengurangi jumlah kewajiban sholat. Awalnya sholat diwajibkan sebanyak berapa? 50 waktu. 50 waktu loh. Bayangin waktu 50. Berunut gak tuh Pak? Gak bisa kerja Pak. Dalam sehari. Namun Nabi Musa mengatakan bahwa umatnya yang kuat saja, umatku yang kuat saja ada sombongnya dikit. Gak mampu menjalankan sholat sebanyak itu. Sehingga Nabi Muhammad akhirnya meminta keringanan hingga menjadi 5. Singkat ceritanya gitulah. 5 kali waktu sehari. Itu sebabnya ibadah apa yang paling basic? Coba kita orang yang cerdas. Dalam hidup ibadah apa yang paling basic? Ibadah itu banyak. Ibadah apa yang paling basic males diamalin oleh orang-orang zaman sekarang? Jawab. Benar nggak? Ini bukan nonjok nih. Lu ungkit hatinya nih. Apa yang paling males? Ibadah yang paling krusial, paling basic. Orang sekarang ya, ibadah apa yang selalu memanggil kita 5 kali ajakan supaya antum hidup menang setiap hari. Tetap aja kita nggak tertarik buat menang hidup. Jawab. Berang-berang, aduh nggak mau tahu. Masih banyak kencing kahak perkara ko. Bener? Bener nggak? Wah ngaji keren Pak. Pas sholat sekali-kali tartil Pak. Sedekah balapan rianya Pak. Sholatnya memble. Kacau Pak. Iya. Udah 5 kali dipanggil. Datang kamu selesaikan masalah kamu. Hayyal shalah, hayyal falah. Kan gitu kata Allah tuh. 5 kali sehari loh. Begitu sayangnya Allah. Ya. Tetap aja kita nggak tertarik buat menang hidup. Siapa yang on? Sholat. Sepakat? Sholat. Sesuatu yang kita lakuin berulang-ulang tiap hari. Baik dengan hati atau terpaksa. Ikhlas. Ya, sukarela. Karena kita sudah Islam abangan. Kan gitu. Sesuatu yang kadang orang-orang mempertanyakan. Nah ini orang sekarang. Emangnya apa sih ente dapat dari repot-repot ruku sujud 5 kali sehari? Apa sih dapatnya? Nah kurang ajar ngomong begitu. Di zaman sibuk jadi gaya hidup. Dan duit jadi sesuatu yang gak pernah cukup. Di zaman cahaya spiritual yang sering redup. Dan hal itu nutup kebaikan dalam hidup tanpa sadar. Bikin kita jadi salah mengejarnya, salah prioritasnya, salah targetnya. Kadang hal itu bikin kita menggeser. Apa yang digeser? Syai'un kan jauhariyan lil goyati. Something that has been very ancient. Gitu bro. Apa itu? Sesuatu yang sangat penting. Bikin kita ngelupain tujuan. Apa dan terciptanya kita di dunia ini. Memang buat apa sih antum dicongolin ke dunia ini? Diciptain dunia ini. Untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku bikin antum dan jin, nah,
kecuali buat beribadah yang tiangnya sholat 5 kali sehari, 5 waktu. Kalau itu nggak dilakukan, oh enggak. Kok berang-berang dong? Nggak mau tahu dong. Memang itu kenyataannya. Ibadah itu memang banyak bentuknya, bro. Banyak. Tapi ibadah yang satu ini jadi ibadah yang sesuatu banget deh gitu ya. Benar nggak? Kalau kita coba flashback, mundur sejarahnya. Coba deh sekarang kita pergi time tunnel deh, bisa nggak? Time tunnel. Bisa ya, bayang-bayangin aja time tunnel ke masa lalu. Sebentar aja, jangan lama-lama. Kelamaan nanti asik pak. Ingat-ingat di mana Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat. Awalnya 50 waktu kan? Dari sejarah atas kan? Betul kan? Ani tahayal laqad umarna bisolati fil asli kamsun maratan fil yaumil. Ya? I'm imagine prayer was original. Commanded to us 30 times a day. Benar nggak? Maksudnya, coba bayangkan sholat awalnya itu diperintahkan kita 50 kali sehari loh. Kalau aja seandainya itu terjadi, Nabi Musa enggak nyaranin Nabi Muhammad, kesel karena diseliding, kebayang nggak? Buat nawar ke Allah. Kalau aja enggak, maha pemurah, maha penyayang Allah, kurang lebih kita sholat setiap 20 menit sekali. Gempor antum. 20 menit sholat, 20 menit sholat, 20 menit sholat. Benar? Benar? Gempor kita. Ya Rob, kita hampir enggak punya waktu buat yang lain loh. Jujur. Selain buat sholat doang deh. Benar kan? Kalau kayak gitu, bukankah tandanya sholat itu penting untuk antum zaman sekarang? Begitu sayangnya dikasih 5, penting, vital tidak? Jawab. Antum masih gergetan yang masih ngelalain ini. Percuma ngaji di sini. Lebih baik gak usah deh taklim, yang penting sholat. Dengan 50 waktu kita jadi ngerti kalau Allah hampir pengen hidup kita diisi sama sholat doang kan. Hayatina musammatun min ajli dalika, our life meant for it. Ayo, hidup kita memang ditakdirkan untuk itu, bukan untuk yang lainnya. Untuk sholat, takdir antum hidup itu, takdir pokoknya, utamanya sholat. Maka dikasih kaki, dikasih kapalo, betul? Itu takdir antum. Kalau mau bini yang lain itu urusan kesekian lah, nggak usah dipikirin. Sholat itu takdir antum. Seberat itu bobot sholat dalam hidup kita? Tanya. Tapi dengan kemaha pemurahan Allah, kita malah terlalaikan pengurangan tadi. Lalai, padahal begitu sayangnya kalau dikurangi sampai 5. Malahan bikin kita lupa sama yang maha pemurah. Kita banyak tertipu orang zaman sekarang. Dari bermulanya 50 waktu, kita tuh lupa bahwa mengingat Allah harus sesering itu. Zikir ingat Allah kayak 50 waktu, konstan dan gak pernah ada habisnya dalam keadaan ibadah ataupun sesibuknya kita di luar sana. Katiranan manansa ana zikrullah la yantahi. We often forget that remembrance of God has no end. Kita sering lupa bahwa mengingat Rabb tidak ada akhirnya. Perbanyak zikir supaya bisa sholat yang sedikit 5 waktu itu. Emang kenapa sih ingat Allah itu harus sesering itu? Ada pula yang nyinyir.
Karena kita sendiri adalah makhluk palupo. Karena kita adalah makhluk pelupa, maka seringlah ingat Allah. Analoginya keterima? Diingetin aja masih ngelupain. Gimana kalau nggak diingetin dengan azan? Seminimalnya sekarang yang udah sesingkat 5 waktu kita sholat. Minimal tuh. Itu aja udah jadi absyatu takdikirin aqallu adadadin minal munabihati. Reminder paling minimal, jumlah alarm paling sedikit. Bener? Enggak lain biar kita selalu curhat ke Allah. Sholat itu kan curhat ke Allah, itu yang tertinggi makomnya. Curhat ke Allah atas setiap masalah yang mampir dalam hidup kita. Karena antum hidup dikasih masalah. Biar kita bisa selalu melisankan bala bantuan apapun yang kita butuhkan. Biar kita bisa selalu meminta perlindungan atas bahaya-bahaya yang nggak tahu bakal menimpa kita. Dan juga biar kita selalu ingat bahwa waktu kepulangan kita terus semakin mendekat. Lambat laun kita bakal dijemput malaikat maut. Teman kita yang masih muda, tua lagi, Ustadz Munda udah duluan dipanggil, benar kan? Akan dijemput malaikat maut. Tapi lagi-lagi sholat yang diringankan atas kebesaran cinta kasih sayang Allah. Lata lamakan yu'atabaru amranan mapruhan minhu. Has always been taken for granted. Selalu dianggap sebagai hal yang wajar. Banyak diantara kita mikir sholat itu kegiatan sia-sia yang ngasih efek apa. Maka pikiran Yahudi masih dipakai. Nggak ada timbal balik materialistisnya. Yang didapat langsung nggak ada. Kita pikir sholat itu sejenis hidangan. Aneh. Yang bisa dipilih-pilih sesuka hati kita. Nggak begitu bro. Mana yang mau ngambil? Nggak diambil pun nggak ada rasa-rasa bersalahnya. Kita pikir kerjaan, nafsu, target, ambisi. Semualah yang nomor 1. Kan gitu. Sebaliknya kita berkutat di sesuatu yang gak pernah Allah suruh. Apa yang Allah suruh hidup? Sholat. Bukan meeting. Benar? Bukan. Berkutat yang gak pernah Allah suruh. Kan aneh orang sekarang. Kita ngerasa sholat gak sepenting kerjaan. Tak sedarurat meeting, tak sevital deadline, tak serius tugas dan sebagainya. Ya Rob, andai kita semua tahu ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, Inna awala amalin yushabu lil abadi yaumal kiamat. Huwa salatuhu, fa in kanat salatuhu hasanatin faqat halaful haju wa najaha. Wa in kanat salatuhu nakisatan faqat kasyira wa kasyira. Wa in kanat aqalla min faridati yaqullahu ta'ala. Unjuru halli abdi salatus sunnati. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab, pada seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah sholat antum. Karena tugas antum itu, takdir antum itu. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat yang wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah. Begitu sayangnya, maka sempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibmu. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 413, An-Nasai nomor 466. Hadis ini sahih.
Kalau sholat udah sepenting itu bro, penting banget, lebih penting dari segala penting, jangan lagi tinggalin sholat. Andung sayang, biarkan Andung gak perlu hadir kemari, tapi jangan tinggalkan sholat. Perbaiki terus. Jangan lagi tinggalin sholat di sisa umur kita ini. Emang sih ada waktu di mana masa lalu, situasi, trauma, dosa bikin kita merasa enggak worth it buat ngejalanin hubungan dengan Allah. Tapi percaya dah, Nung kasih tahu ya, percayalah ya. Hatau lam akhlafta al-fuwadin hatta indama yakunul alamul la yutaqu mama kanatil awasifu alati nuwazihuha kabiratun wa mahma afsadna wa mahma absahatil hayatu mulimatan, even if we have broken thousand promises, even when this must be much too bad to bear, to matter how big to strongest without a faking. How bad we washes up, how painful life becomes. Bahasa apa nih dong? Ya kalau ada yang pakai bahasa itu dikeren-kerenin lah. Sekalipun aku melanggar 1000 janji, sekalipun rasa sakitnya tak tertahankan, sehebat apapun badai yang kita hadapi, seburuk apapun kita jadinya, seburuk apapun penderitaan hidup ini, pintu perbaikan diri dan merapikan sholat selalu terbuka buat kita kapan saja. Jangan tunggu. Selagi napas masih di kandung badan, nggak ada kata terlambat buat orang muslim buat ngebenerin sholat kita. Itu aja jadiin panggilan azan, sesuatu yang paling ngangenin hidup, ngangenin hari kita. Jadiin sholat itu momen indah perjumpaan kita sama zat yang paling nyayangin kita. Gimana kayak caranya, pokoknya gitu aja deh. Tapi kali pas kita mendengar azan, kita tuh kesenangannya banyak banget Pak. Kalau terus begitu, mau ketemu Allah, mau ketemu yang kita cintai banget. Tadkarul as-salatu hiya salatun bainal muhibi wal mu'atafi. Innaha liqa'un abadiyun ma'al khaliqir rahimi. Lida salluha bimahabatin. Remember, prayer is a connection between the lover and the beloved. It is our lifetime dating with the most loving creator. So do it with love. Betul? Keren bro. Ingatlah, doa atau sholat adalah hubungan antara yang mencintai dan yang dicintai. Itu adalah kencan seumur hidup kita dengan Sang Pencipta yang Maha Penyayang. Jadi lakukan aja deh sekarang dengan penuh cinta sholat itu bro. Kalahkan itu gacoan pacar tuh. Benar. Yang paling kita cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tamatkan, mudah-mudahan ini berfaedah. Penekanannya kita tutup untuk menghadapi Ramadan. Salat. Wabillahi taufiq hidayah. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you.